Penyidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo, maka antara bukti dan pembanding adalah identik. TPUA menyampaikan surat kepada Karwasisdik, ya, pengawas penyidikan di Mabes Polri, untuk membuka kembali penyelidikan dan kemudian menyelenggarakan yang namanya gelar perkara khusus terbuka. Perkara itu harus disaksikan oleh kedua belah pihak sehingga bisa nilai benar atau tidaknya. Ya, UGM nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Saya marah karena Jokowi digitukan. Itu yang membuat saya ikut tampil lah untuk menyerahkan ini sebagai dan mencari-cari bukti bahwa beliau ini benar telah menyelesaikan kuliah. Keaslian ijazah Jokowi masih dipertanyakan, meskipun Barreskrim Polri telah menyatakan keaslian ijazah Jokowi identik asli. Selain itu, Polda Metro Jaya juga memanggil sejumlah saksi, salah satunya politisi PSI Dian Sandi, yang juga pengupload ijazah milik Jokowi di platform X. Sudah bersama saya politisi PSI Mas Sandi. Selamat sore Mas Sandi. Ya, selamat sore. Oke, langsung aja ya Mas. Ya. Kemarin 28 Mei 2025 Mas Sandi diperiksa atau dipanggil sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya nih terkait kasus ijazah Pak Jokowi. Ya. Bisa diceritain nggak nih Mas, pemeriksaannya seperti apa? Dan apa sih yang ditanyain oleh penyidik itu? Kalau itu kan pemeriksaan saya yang kedua. Karena dulu pada tanggal 19 Mei itu yang pertama kan. Nah, akhirnya saya hanya untuk melengkapi saja kalau yang itu. Jadi pertanyaannya hanya penjelasan secara verbal, tidak ada yang sifatnya tertulis. Kemudian di tanggal 15 itu saya kan belum melengkapi kelengkapan dari bukti yang saya serahkan. Akhirnya kemarin itulah bukti kelengkapannya. Gitu, Mbak. Oke. Ada bukti baru nggak Mas yang dibawa saat penyidik itu? Oh, Saat tentu penyelidikan? ada. Tentu ada. Karena kan yang namanya pengembangan, dia kan membutuhkan lagi bukti-bukti baru. Jangan sampai nanti seperti yang terjadi di pemeriksaan pertama. Ketika saya ditanya itu kan banyak sekali kekurangannya yang saya jelaskan. Sehingga ketika laporan pemeriksaan yang kedua itu langsung saya lengkapi semuanya. Berikut dengan adanya bukti-bukti baru, terutama beberapa acara, kita sebut saja acara ya, beberapa acara yang saya hadiri bersama Pak Rismon maupun dengan Pak Roy Suryo. Oke. Kalau kemarin tuh diperiksa tuh dalam kasus apa sih Mas lebih detailnya itu? Itu kasus yang memang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo pada tanggal 30 April 30 Maret ya itu. Pokoknya itu adalah laporan memang yang dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo yang peristiwanya itu tanggal 26 ke bawah, 26 Maret ke bawah. Oh gitu. Oke. Ya. Kalau lebih detailnya nih Mas, bukti barunya tuh apa aja sih yang kemarin Mas bawa ke penyelidik itu? Karena ini kan ruangnya di digital ya, berarti buktinya tentu yang sifatnya digital seperti link-link website, link-link acara-acara podcast maupun rekaman dari acara televisi. Itu aja sebenarnya. Oh oke. Ya, Nah, Barreskrim Polri telah menyatakan ijazah Jokowi itu identik dengan pembanding. Ini ya. ijazah pembandingnya apakah dari foto yang Mas Sandi upload kemarin di platform X atau gimana nih Mas? Tentu tidak lah. Kalau saya kan hanya foto, itu pun melalui salinan berapa kali kan. Yang identik itu tentulah dengan bukti-bukti yang dibawa oleh Pak Jokowi. Maksud saya ijazah asli yang dibawa oleh Pak Jokowi ke Barreskrim untuk diperiksa diuji lapor itu kan. Kalau saya membaca di sosial media, beliau kan menyerahkan ijazah dari SD, SMP, SMA. Tentunya juga dengan ijazah kuliah beliau kan. Nah, tentunya polisi ketika melakukan penelitian atau apa pemeriksaan, beliau mungkin sudah pegang beberapa ijazah yang dimiliki oleh teman-teman Pak Jokowi. Kan bisa saja begitu. Kita kan tidak tahu siapa yang diperiksa, siapa yang dicari ijazahnya, siapa yang dikumpulkan untuk mendapatkan hasil yang identik. Kan kita tidak tahu itu siapa. Tapi sesuai dengan bahasanya identik, maka dia ada identiknya dengan ijazah yang lain, kan begitu. Nah, tanggapannya Mas Sandi gimana nih soal hasil uji laboratorium forensik Barreskrim Polri ini? Gimana nih menurut? Oh, kalau saya orang memang yang menghargai institusi negara ya. Jadi apapun keputusan itu, saya percaya bahwa itu memang adalah hasil pemeriksaan yang betul-betul
bisa dipertanggungjawabkan. Nah, persoalannya begini sekarang, Mbak. Kita itu kan melawan orang yang seperti kita berada di dua dimensi. Ada yang percaya pemerintah, ada yang tidak percaya pemerintah, kan begitu. Ada yang percaya pada manusia, ada yang percaya sama komputer, ya kan? Atau hasil-hasil komputer lah. Makanya kita tidak bisa bandingkan ini. Nah, sementara persoalan hukum ini kan memang persoalan-persoalan yang tidak bisa berbasis pada elektronik, hasil digital elektronik kan. Contoh misal seperti yang sedang terjadi hari ini. Basis mereka itu kan pemeriksaan atau hasil hasil mereka lah melalui software. Kita tidak bisa menyebutnya hasil laboratorium forensik versi mereka ya. Tapi kan basis mereka yang selama ini kan elektronik, digital gitu Mbak. Nah, sementara kalau misalkan kita seperti Pak Jokowi ini kan manusia ini yang menyaksikan. Misalkan UGM kan disampaikan oleh orang-orang UGM yang memang menjadi pejabat yang berhak memberikan keterangan di UGM, ya kan? Yang kedua itu teman-teman kuliah Pak Jokowi, yang memang mereka kalau masuk ke pendidikan akan disumpah nanti di bawah kitab masing-masing, agama masing-masing kan. Nah, sementara yang dilawan ini kan hasil komputer, Mbak. Kan kita jadi seperti hidup di dalam dua dimensi jadinya. Apakah kita akan ikut ini, apakah kita akan ikut yang versi yang ini. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa sistem pembuktian hukum kita itu kan tidak berbasis pada digital. Karena barang yang dibuktikan ini kan analog. Jadi Iya. jadi menurut saya memang seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin. Ya beliau pasti akan dengan sangat apa istilahnya? Pasti akan dengan sangat percaya diri lah untuk memenangkan ini. Bukan artinya beliau bisa mengintervensi siapapun, tetapi memang fakta yang kita lihat selama ini, baik itu yang sudah ditampilkan di media sosial maupun dari media online maksud saya, maupun yang disampaikan oleh pengacara Pak Jokowi, memang masuk akal kalau ini dimenangkan dari awal. Masuk akal sekali kok menurut saya, bukan karena power dari atau pengaruh dari Pak Jokowi, bukan sama sekali. Oke. Mereka ini kan mempertanyakan keidentikan dan merujuk juga pada lembar pengesahan skripsi ya, Mas. Ya. Menurut Mas Sandi ini seperti apa nih? Apa Mas Sandi juga punya data soal lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi? Atau gimana nih? Sebenarnya saya tidak punya data lembar pengesahan ya, karena itu kan saya berdasarkan hasil dari uji laboratorium orang yang memang memiliki sertifikasi dalam bidang itu kan. Saya sebut saja namanya Pak Joshua M. Sinambela. Pak Joshua M. Sinambela ini kan sudah lama melakukan pengujian itu, penelitian itu terhadap ijazah dari Pak Jokowi, berikut dengan berbagai eh, bukti-bukti pendukungnya, seperti juga eh, ijazah, terus ada skripsi, ada ya semuanya lah, termasuk dari apa namanya, bukti-bukti pembayaran kuliahnya Pak Jokowi kan. Nah, itu saya mengutip pernyataan beliau bahwa sesuai dengan yang beliau sampaikan di websitenya secara resmi, itu kan ada websitenya beliau itu sebagai peneliti, namanya Joshua M. Sinambela. Begitu juga beliau sudah sampaikan itu di sosial media. Beliau mengatakan bahwa hampir 44 skripsi yang satu angkatan dengan Pak Jokowi memang secara materi bentuknya seperti itu. Baik itu dari segi cover, baik itu dari segi lembar pengujian, lembar pengesahan, sampai isi daripada materi daripada skripsi itu sendiri. Kan ini beda-beda judul saja ini, beda nama siswa, beda judul gitu. Nah, yang diteliti oleh Pak Joshua M. Sinambela ini hampir 40-nya itu kita sebut saja identik gitu loh. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan dari Pak Jokowi. Nah, tapi kan dulu Pak Roy Suryo maupun Pak Rismon kan menuduh itu ada di YouTube, ada di podcast, salah satu podcast kan, menuduh bahwa bisa saja 44 itu dirobek, kata beliau, terutama Pak terutama ini yang menyampaikan itu adalah Pak Rismon. Beliau mengatakan bisa saja 40 itu dirobek, lalu kemudian diganti lagi untuk mengikuti skripsinya Pak Jokowi, kata beliau. Nah, barangkali identik yang dimaksud oleh Polri itu adalah bukti-bukti yang dulu kita bicarakan itu, yang dimiliki oleh teman-teman Pak Jokowi. Tetapi saya ingin katakan, masuk akal tidak kalau misalkan 40 lembar skripsi dirobek hanya untuk mengikuti skripsinya Pak Jokowi. Sementara penjelasan secara ilmiahnya adalah beberapa lembar pengesahan maupun cover itu memang tidak dibuat oleh mesin tik.
tapi dicetak oleh percetakan yang memang berada di sekitar Jogja itu gitu loh. Nah, oke. Pihak lainnya kan juga mempertanyakan nih Mas soal font Time New Roman di ijazahnya Pak Jokowi nih yang dicurigai oleh mereka. Nah, menurut Mas Andi gimana nih? Oh, kalau itu sudah berlalu itu, sudah tidak ada isu itu sekarang karena memang bisa dibuktikan secara ilmiah semua ijazah yang dipegang oleh teman-teman Pak Jokowi memang bentuknya seperti itu gitu loh. Sudah tidak ada lagi yang membicarakan Times New Roman itu sekarang karena sudah bisa dibuktikan oleh orang-orang sebut saja tanda kutip pro Jokowi ya. Itu memang tidak ada masalah. Jadi Times New Roman yang diisukan di awal-awal itu sudah berlalu itu. Istilahnya kan begini sekarang, Pak Jokowi ini kan sebagai mahasiswa yang sedang lulus, ya kan? Lalu dikasih ijazah oleh kampusnya. Entah itu ijazah itu bekas bungkus nasi atau apapun, tapi sepanjang itu diberikan oleh kampus, kan itu menjadi sah. Masa Pak Jokowi harus nanya pada zaman itu, Pak, kenapa ditulis New Roman? Kan tidak mungkin. Beliau dikasih ya beliau bawa pulang sebagai bukti beliau telah menyelesaikan pendidikan gitu loh. Tapi isu itu sudah tidak ada sekarang. Makanya saya katakan di berbagai kesempatan isu Pak Jokowi ini kan pindah-pindah. Dulu disebut tidak pernah sekolah SMA, dibuktikan ada. Dulu disebut tidak pernah masuk kampus, tidak pernah diterima di UGM, kita buktikan ada. Dulu disebut juga tidak pernah mengikuti pendidikan, maksudnya yang kuliah. Tapi kan kita bisa buktikan semuanya, sampai akhirnya soal ijazah. Ijazah kita buktikan, sekarang kan kembali ke soal skripsi. Nanti skripsi kita bisa buktikan, lari lagi ke bayar sekolah lah, ke administrasi, lama-lama dicari absen beliau setiap hari di kampus kan nggak fair yang begitu. Pihak lainnya seperti Mas Suryo atau Mas Rismon Sanipar meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli di depan publik. Kan kemarin Hmm, Mas Sandi juga sempat ketemu Pak Jokowi nih pada hmm, 22 Mei 2025. hmm. Nah, kira-kira yang Mas Sandi ditunjukin juga nggak tuh ijazah aslinya Pak Jokowi saat pertemuan tersebut? Saya memang tidak ditunjukkan sama beliau karena pertemuan saya dengan beliau itu kan bisa dikatakan singkat lah ya 1 jam kan. Lebih banyak itu saya mendengar beberapa nasihat-nasihat dari beliau. Beliau berbicara tentang kebangsaan, tentang situasi Indonesia hari ini. Beliau juga menyampaikan bagaimana beratnya menjadi seorang Prabowo gitu, artinya seorang presiden gitu kan, yang sedang dihadapi sekarang oleh Pak Prabowo. Beliau menyampaikan banyak sekali nasihat bagaimana cara kita ini anak-anak muda ini agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Beliau sampaikan itu loh. Beliau khawatir sekali keadaan Indonesia ini seandainya kita masuk ke dalam jurang-jurang yang istilahnya provokasi ya dari orang-orang sehingga kita terjadi perpecahan. Yang disampaikan itu pada saat itu. Tapi kalau soal ijazah tidak ada beliau apa istilahnya itu membahas terlalu lama nggak ada. Paling cuma mungkin hanya 5 menit bahas ijazah. Oh, 5 menit gitu. aja. Beliau sampaikan aja begitu datang itu hanya satu kalimat beliau bahwa ijazah itu memang itu ijazah saya kata beliau kan karena beliau sudah tahu saya memposting itu. Ya, cuman itu aja kalimatnya soal ijazah. Lalu beliau sambung dengan dulu saya KKN tapi karena begitu banyaknya desa ini sekarang kan pemekaran kan saya jadi lupa itu sekarang masuk desa yang mana kata beliau. Itu aja. Cuma 5 menit bahas ijazah. Selainnya itu bahas masalah kebangsaan. Saya melihat beliau sekarang itu lebih dewasa ya, maksudnya lebih menyikapi soal bagaimana persoalan-persoalan bangsa ini dengan pengalaman beliau 10 tahun kemarin. Kan setiap zaman itu kan berubah tantangannya kan. Makanya beliau katakan jangan sampai nanti Pak Prabowo itu terganggu dengan isu-isu seperti ini kata beliau. Oke. Nah, pas kan Mas Andi kemarin juga upload ijazah ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah, itu ada respon nggak dari Pak Jokowi? Apa mungkin ekspresinya Pak Jokowi marah atau gimana, Mas? Saat Tidak pertemuan sama tersebut. sekali, tidak sama sekali. Seperti biasa Pak Jokowi ketika kita melihat di TV, itu juga yang terlihat di rumah beliau senyum kan. Yang namanya saya datang baik-baik kan, assalamualaikum gitu. Lalu disalamin sama bapak. Dia salamnya bukan begini, ditaruh tangan begini kan, salamin begitu. Terus saya sudah seperti yang saya sampaikan tadi, hanya sebentar sekali bicara soal ijazah itu, hanya 5 menit. Kalau saya tidak salah hanya 5 menit bahas ijazah itu. Selainnya itu tidak bahas ijazah lagi. Nah, kalau beliau masalah tahu apa tidak di posting ijazah, kan beliau juga punya ajudan, punya aspri kan. Hmm. Ya pastilah sebelum saya datang itu pasti dikasih tahu, izin Pak, ini ada orang ingin bertamu mungkin kan dari orang yang pernah memposting ijazah beliau kan begitu.
Nah, makanya saya masuk tidak ada penjelasan seperti itu. Tidak ada yang menjelaskan bahwa saya ini Pak, saya ini Pak. Enggak. Nama saya pun sudah ditahu sama beliau. Mungkin diberitahu oleh aspri beliau. Eh, Kapan sampai Solo Mas Sandi gitu kan sambil senyum beliau. Ya saya bilang, izin Pak hari ini setelah pengumuman baris krim saya langsung ke Solo Pak ingin minta maaf gitu aja. Nah, sebenarnya tuh, motifnya Mas Sandi ini untuk upload ijazah aslinya Pak Jokowi ini, yang diduga ijazah asli Pak Jokowi ini, apa sih Mas motifnya? Saya ingin selesaikan urusan ini. Terlalu lama ini urusan ijazah ini. Bayangkan kalau kita berbicara soal durasi apa temponya itu udah lama sekali. Ini kan ada asal muasalnya ini kenapa sampai orang menyebutnya ijazah palsu gitu. Dari tahun 2013 asal mulanya itu mulai dari KTP palsu, orang tua palsu, ijazah palsu kan dari situ. Dulu waktu awal-awal itu kan ada obor rakyat apa segala macam kan namanya kan. Lalu Mm-mm. kemudian tahun 2016 itu ada namanya Jokowi Undercover. Ya kan itu juga menceritakan tentang itu kan. Sampai akhirnya tahun 2022 itu kan memuncak lah. Baru teman-teman Pak Jokowi itu hadir di UGM membawa ijazah mereka masing-masing untuk membuktikan bahwa mereka itu memang berkuliah bersama Pak Jokowi, lulus juga bersama Pak Jokowi. Ini kan tidak bisa berakhir ini udah sekian lama begitu. Hampir 10 tahun loh, lebih malah kalau kita tarik ke awal-awal itu yang tahun 2013. Nah, saya merasakan begini, Pak Jokowi ini kan sudah tidak lagi jadi presiden hari ini kan. Sudahlah, jangan jangan diganggu lagi beliau itu. Maksud saya diganggu itu ini kan hal-hal yang kecil. Kalau mereka mengkritik Pak Jokowi dari sisi kinerja, dari sisi kebijakan, masih masuk akal itu. Tapi kalau soal ijazah, itu kan, aduh, kecil sekali lah urusan itu. Maksud saya mengganggu itu dan unsurnya itu unsur fitnah semua. Kan sekarang begini, masyarakat ini kan banyak sekali yang mengatakan bahwa ayolah Pak Jokowi ini tunjukkan kenegarawanan, tampilkan ijazahnya. Kan itu kata banyaklah haters-haters beliau itu kan. Nah, maksud saya menunjukkan ijazah itu persoalan gampang. Masuk aja nanti di persidangan, ini selesai, masuk sidang. Juga pasti ketika diperintah oleh hakim, Pak Jokowi, mana ijazahnya kan ditunjukkan nanti di sana. Pak Jokowi ini kan sudah fair betul, beliau itu sudah merendahkan diri betul sebagai rakyat. Ini seorang presiden loh, presiden 2 periode, tapi beliau datang sendiri melapor. Beliau bawa sendiri kemarin ijazahnya waktu laporan ke Polda itu. Untuk pengantaran ijazah ini memang diwakili keluarga, tapi itulah sikap beliau. Bagaimana beliau itu sangat 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 tidak pernah menghalang-halangi orang untuk soal-soal demokrasi gitu. Pernah nggak ada orang dilarang untuk mengcross check ke UGM? Kan tidak pernah. Silahkan Anda cross check ke UGM tempat saya berkuliah. Pernah tidak Pak Jokowi itu melarang orang untuk menanyakan ke KPU tempat beliau dulu diverifikasi? Orang-orang yang memverifikasi ijazah beliau ke UGM maksud saya. Kan tidak pernah orang dilarang ke KPU. Silahkan saja Anda cari tahu. Nah, tapi kan hal-hal seperti ini kita tidak bisa bicarakan hanya persoalan Pak Jokowi itu mau atau tidak menunjukkan ijazah. Tapi ini kan soal orang ada ketersinggungan gitu loh. Wajar kita mengatakan tersinggung. Lihat cara-caranya ingin melihat ijazah Pak Jokowi. Ujuk-ujuk tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba ingin minta menuduh orang ijazahnya palsu. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba ingin memperlihatkan ijazah. Tapi Pak Jokowi ini kan banyak sekali foto kuliahnya ada, skripsinya diperlihatkan, ijazahnya pernah dilihat. Mungkin hanya salah satunya presiden di Indonesia yang begitu terbuka gitu loh. Tapi kalau soal Pak Jokowi melaporkan orang-orang ini, ya saya hanya mengatakan mungkin ada ketersinggungan beliau secara personal kan. Tentu saya tidak bisa mewakili Pak Jokowi untuk berbicara karena saya bukan kuasa hukum beliau ataupun keluarga. Tapi kan kita mengomentari ini dari sisi ruang diskusinya. Saya melihat itu ada ketersinggungan. Lihat saja itu bagaimana beliau dipersoalkan soal ijazah. Bahkan rumahnya loh disamperin sama orang berbondong-bondong begitu. Pernah nggak ada pejabat publik digitukan? Bahkan mungkin gubernur aja tidak ada yang didemo sampai rumahnya. Tapi kan beliau orang datang minta ijazah dulu Jokowi. Nggak boleh lah begitu. Akhirnya kalau orang tersinggung seperti ini kan bagaimana sekarang? Iya. Makanya Pak Jokowi katakan waktu di konferensi pers doorstop yang ada di Polda Metro Jaya itu, apa di Bareskrim itu, beliau kan mengatakan sebenarnya kayak kasihan, tapi ini kan sudah keterlaluan kata beliau. Ya, oke. Kalau semisalnya Mas, kalau Hmm.
Pak Jokowi langsung menunjukkan ijazah aslinya itu ke publik. Apakah udah selesai kasus ini atau Tidak belum? kalau menurut saya tidak akan selesai. Karena mereka kan bukan hanya sekedar mengungkap ijazah Pak Jokowi aja keinginannya kan. Mereka sekarang sudah hampir mau bergeser loh isunya begitu ada penguatan-penguatan dari lembaga negara. Mereka sudah mulai masuk ke ijazah Ibu Riana sekarang kan. Ini sebentar lagi juga masuk ke ijazah Mas Gibran, masuk lagi ke ijazahnya Mas Kaisang. Jadi begitu aja. Jadi makanya saya ingin katakan di sini, ini kita melihat ada orang-orang yang memang cari ribut. Cari ributnya itu parahnya lagi itu adalah seperti ingin menihilkan fungsi lembaga-lembaga negara ini loh. Masa sekarang semua tidak dipercaya, UGM tidak dipercaya, KPU tidak dipercaya, polisi tidak dipercaya, besok ke pengadilan memutuskan pengadilan tidak dipercaya. Kan ini rusak negara ini kalau begini. Ya, oke. Kalau eh, foto yang Mas Sandi upload ini, itu Hmm. kira-kira dari mana tuh Mas? Dapatnya Mas Sandi isi foto itu? Itu sudah saya sampaikan berkali-kali. Memang saya tidak bisa menyebutkan nama, tetapi memang ada yang memberikan kepada saya. Tujuan saya itu tidak ada lain, bahkan itu saya sampaikan berkali-kali di beberapa media, mau TV, mau podcast, mau media online, saya selalu saya sampaikan. Tujuan saya memposting itu adalah agar persoalan ini segera berakhir gitu loh. Alhamdulillahnya dengan adanya itu sekarang kan semua jadi terbuka, ya kan? Akhirnya masuk persidangan, begitu nanti selesai ini pemeriksaan di Polri, misalkan begitu ya, masuk di Polri, diterima oleh jaksa kan pasti masuk ke pengadilan. Nah di pengadilan itu kan akan tuntas. Artinya sebentar lagi nih kita sudah mengantar persoalan ini ke pintu gerbang penyelesaian gitu loh. Oke, berarti tapi benar ya Mas, foto ijazah yang diunggah sama Mas Sandi itu ijazah yang sama dimiliki sama Pak Jokowi. Kalau saya kan tidak bisa memastikan, saya kan bukan Pak Jokowi atau saya bukan Bareskrim gitu. Tetapi saya hanya mengutip pernyataan dari Pak Jokowi bahwa memang itu ijazah yang saya miliki. Kan itu kata beliau. Lalu Polri mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi adalah sebut saja istilahkan saja asli kan. Ijazah Pak Jokowi asli itu kan tertulis di media. Artinya apa? Artinya yang saya posting itu memang betul-betul ijazah beliau gitu loh. Oke. Nah, kita lihat ke belakang lagi ya Mas. Hmm. Kan kemarin Mas Sandi baru bertemu dengan Pak Jokowi. Nah, Hmm. itu sedekat apa sih Mas Sandi dengan Pak Jokowi? Apa pernah kenal sebelum menjadi presiden atau setelah menjadi presiden? Itulah Mbak. Saya memang mendapat banyak sekali keberkahan ya dari isu ini ya. Dalam arti berkah terbesarnya itu adalah saya bisa bertemu dengan Pak Jokowi satu meja duduk berdua selama hampir 1 jam. Itu keberkahan yang luar biasa buat saya. Nah tadi pertanyaannya apa tadi? Kira-kira udah kenal sama Pak Jokowi setelah Nah, oh ya, sebelum menjadi presiden atau sesudah menjadi presiden? saya bisa meminta Mbak menggunakan naluri sebagai seorang jurnalis ya, bahwa saya memang mau di cross check seperti apapun tidak pernah sama sekali yang namanya bertemu dengan Pak Jokowi, bersalaman dengan Pak Jokowi, kecuali kecuali di acara formal partai. Saya memang bertemu di situ, tapi jaraknya sangat jauh kan. Pak Jokowi waktu itu menghadiri acara Popdarnas PSI. Itu jaraknya jauh banget itu. Ada mungkin sekitar ya 5 sampai 10 meter lah mungkin kita perkirakan kan. Saya duduk di urutan bangku keberapa, beliau di depan. Lalu saya agak samping dikit saya memang melihat beliau. Itu saja pertemuan saya dengan Pak Jokowi. Selain itu tidak pernah sama sekali. Makanya saya heran dengan tuduhan bahwa saya itu seperti di apa ya dipergunakan lagi itu apa bahasanya oleh Pak Hmm. Jokowi gitu kan, Oke. tidak ada begitu. Itu saya mengupload ijazah itu tahu nggak hari apa? Hari Lebaran loh, Oh. tanggal 1 April. Saya menulisnya begini, agar Lebaran tenang, ini saya upload ijazah Pak Jokowi, adalah kalimat rangkaiannya. Hmm. Tapi lihat, udah saya tulis hari Lebaran, tujuannya sangat baik agar mereka tenang Lebaran. Sekarang malah tambah ribut kan. Lalu kemudian saya dilaporkan polisi apa segala macam. Ya silakan aja saya bilang. Saya hanya melayani orang yang memiliki pemahaman terkait persoalan ini, bukan orang yang mau mencari panggung. Itu aja kalau saya. Oke, Mas.
terkait survei indikator yang hasilnya Hmm, 66,9% hmm, masyarakat tidak percaya ijazah palsu Jokowi. Menurut hmm. Mas gimana nih tanggapannya? Sebenarnya bukan percaya atau tidak hari ini ya. Ya, dengan angka 66,9%, lalu ada juga survei dari CISA yang mengatakan bahwa hampir 90% masyarakat mengatakan bahwa itu motifnya adalah motif politik atau dimainkan oleh lawan politik kan. Tetapi bukan itu. Ini kan persoalan karena per hari ini setelah kita melakukan segala jenis bantahan, maka masyarakat hasilnya adalah 69% tadi itu. Tapi kalau disurvei di awal, misalkan bulan Januari, Februari itu disurvei, itu sudah parah itu. Banyak masyarakat yang percaya dengan penjelasan-penjelasan dari terutama yang tiga orang seperti Dokter Tipa, Pak Roy dan Pak Rismon kan. Itu itu orang pintar loh, itu orang bertiga itu pintar. Makanya saya katakan kalau mereka ini menjelaskan gelas kaca aja bisa jadi gelas plastik dan masyarakat akan percaya itu gelas plastik karena cara mereka menjelaskan sesuatu itu mereka memiliki kemampuan itu gitu. Oke. Mas Sandi kan juga dilaporkan nih kemarin Hmm. eh, sebagai mantan guru besar Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara betul. Mm-mm. Mas Dian dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Ya, Tanggapannya gimana nih, Mas? makanya saya katakan tadi, tapi ini saya komentari substansinya saja ya. Saya kan dilaporkan pasal 32 sama dengan pasal 48 Undang-Undang ITE kan. Substansi dari kedua pasal itu kan sama yaitu menyebarkan tanpa izin gitu kan. Substansinya. Saya minta izin sama siapa? Sementara yang punya ijazah itu kan sudah memaafkan, ya kan? Kalau saya dikatakan menyebarkan hoax, Polri mengatakan bahwa ijazah itu asli. Atas dasar apa tuntutan ke saya? Makanya saya mau mengatakan di sini juga pada kesempatan ini, saya tidak akan tanggapi mau dia seperti apapun bolak-balik jungkir balik mengatakan apapun di sosial media saya tidak akan tanggapi kecuali memang Bareskrim sudah meminta saya untuk menjelaskan atau dalam kata lain sudah memberikan surat panggilan bahwa kasus Anda ini seperti ini. Tapi kalau masih hanya sosial media, masa saya tanggapi sosial media, Mbak? Kan tidak pernah ada saya permintaan klarifikasi apapun gitu. Nggak ada. Masa saya mau tanggapi barang nggak ada gitu loh. Oke, Mas Sandi. Lalu ada nggak nih yang mau disampaikan untuk Mas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa? Begini Mbak Yuli, saya tidak ada pesan apapun untuk Pak Roy Suryo, Dokter Tipa maupun Pak Rismon ya. Tapi saya ingin berpesan untuk kita semua lah ya, bahwa ke depan itu jangan sampailah atas dasar keinginan kita untuk misalkan atas nama penelitian, atas nama riset atau apapun, lalu kita seolah-olah ingin menjatuhkan orang lain gitu kan. Karena kalau seperti itu caranya menyampaikan satu hasil riset, satu hasil penelitian, itu kan sama saja menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Maka saya ke depan itu mudah-mudahan kasus ini menjadi pembelajaran kita bersama. Saya berada dalam posisi keyakinan bahwa Pak Jokowi akan memenangkan lah bahasanya akan memenangkan kasus ini. Maka seandainya nanti teman-teman ini dinyatakan bersalah oleh pengadilan, saya berpesan ini bukan hanya untuk teman-teman yang memiliki kemampuan sebagai seorang peneliti, tetapi untuk kita semua bahwa berhati-hatilah kita dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan hasil penelitian itu ke publik. Kalau memang penelitian-penelitian sejenis seperti ini nanti dilakukan, mungkin hasilnya bisa kita sampaikan secara hati-hati. Lagi pula kan kita ini tidak boleh juga yang namanya meriset atau meneliti hanya berdasarkan dari medsos-medsos, ya kan? Kalau sekarang saya yang disalahkan karena mengupload itu ke medsos lalu hasil penelitiannya seperti ini, ya saya ingin katakan saya memposting itu dengan tujuan ingin mengklirkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Tapi secara keilmuan apa itu diperbolehkan atau tidak? Ya kan banyak orang berpendapat itu kan tidak boleh. Kalau das kalau dasarnya hanya dari sosial media gitu loh. Nah, lebih baik kalau memang nanti ke depan ini ada, bukan soal presiden, tapi mungkin soal orang lain, lihatlah dulu aslinya ijazah itu, baru kita bisa meneliti, baru kita memverifikasi keasliannya. Tapi kalau sekarang ini kan seperti Mbak tahu sendiri, Mbak Yuli tahu sendiri,
siapa yang harus kita percaya hari ini? So, coba saya tanya, siapa? So, yang punya otoritas ini kan UGM secara di pendidikan. UGM sudah oke. Yang punya otoritas memeriksa ini kan polisi. Polisi sudah oke. Yang punya otoritas untuk memverifikasi ijazah seorang calon pejabat politik itu kan KPU. KPU pun sudah oke. Ini tinggal satu saja, yaitu tinggal pengadilan. Nanti kalau pengadilan ini selesai masih juga tidak dipercaya, bagaimana? Makanya saya katakan ini seperti ada, saya tidak menyebut nama ya, tapi ini seperti ada oknum-oknum yang memang mungkin barangkali ada yang mendrive mereka tujuannya ingin merusak negara ini. Serius saya, ini bukan tuduhan. Ini bukan tuduhan, tapi saya menduga karena sistematis sekali kalau semua perangkat negara ini tidak juga dipercaya. Saya kasihan loh, ini mau percaya siapa gitu loh. Gitu Mbak Yuli. Oke. Kita berharap semoga kasus ini cepat terselesaikan ya Mas Andi ya. Ya, Ya, oke. itu Terima doa kasih. itu doa saya dari dulu agar persoalan ini cepat selesai. Pak Jokowi pun bisa istirahat, ya kan? Kalaupun Pak Jokowi masih bertemu dengan orang-orang seperti saya lah, misal seperti anak bangsa seperti ini yang datang dari desa, mudah-mudahan Pak Jokowi ke depan bukan lagi terbebani oleh persoalan-persoalan seperti ini, tapi biar beliau lebih lepas memberikan satu petuah-petuah, satu nasihat kepada kita-kita ini anak bangsa ini. Saya percaya Pak Jokowi itu sekarang akan lebih mampulah melihat Indonesia ini secara utuh gitu loh. Kalau kemarin beliau sebagai presiden kan beliau bekerja itu. Beliau lagi sedang berada di dalam dalam persoalan gitu loh. Jadi mungkin beliau tidak bisa melihat lanskap Indonesia ini secara utuh. Tapi kalau sekarang setelah beliau berhenti jadi presiden, setelah memimpin 10 tahun Indonesia ini, pasti beliau melihat Indonesia ini menjadi lebih utuh. Akhirnya beliau bisa merasakan apa saja yang perlu diantisipasi oleh anak-anak muda generasi kita di masa yang akan datang. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih banyak Mas Andi Ya, atas terima kasih Mbak Yuli. informasinya dan Ya, waktunya. siap Mbak Yuli. Kalau Sehat selalu ada, Mas. siap, mantap, merdeka.